Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memotivasi kita untuk banyak berdoa, dan ada 6 hadis dari beliau minimalnya yang berkaitan dengan motivasi beliau agar kita banyak berdoa. 6 hadis tersebut disebutkan di dalam kitab Min Ajaibid Doa, dari keajaiban-keajaiban doa, karya Syekh Khalid bin Sulaiman Ar-Ribai, hafizahullah ta'ala. Dan sebelum kita membaca 6 hadis yang dibawakan dalam kitab ini, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Penjelasan beliau ada di halaman ke-7 dan kita berangkat ke halaman 7. Di sana disebutkan ada fadhail ad-du'a, keutamaan-keutamaan doa. Dan di sana ada bab tentang minas sunnatin nabawiyah, keutamaan-keutamaan doa di dalam sunnah nabawiyah. Dan di dalam keutamaan-keutamaan doa ini ada motivasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan doa. Ada 6 hadis yang berkaitan dengan hal ini. Hadis pertama adalah sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Dari mana sisi motivasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini? Sisi motivasinya adalah bahwa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sedang melakukan sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bisa lebih semangat karena melakukan sesuatu yang sangat mulia, meskipun kita meminta kepada Allah urusan dunia maupun urusan akhirat. Kemudian hadis kedua adalah sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak meminta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan murka kepadanya. Dari mana sisi motivasi beliau dalam hadis ini? Motivasi beliau adalah kita harus banyak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah tidak murka kepada kita. Karena kalau kita tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Allah akan murka kepada kita. Kemudian hadis ketiga adalah sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin," tidak ada seorang muslim pun, yad'ullaha bida'watin, yang berdoa dengan suatu doa kepada Allah, laisa fiha itsmun wala qati'atu rahimin, yang tidak ada dosa dan pemutusan silaturahim dalam doa tersebut, illa a'tahullahu ihda ats-tsalaats, kecuali Allah memberikan satu dari 3 hal. Ada satu kemungkinan dari 3 hal tersebut. Setidaknya ada 33,33%. Ya. Yang pertama apa? Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, yang pertama doanya akan segera dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, yang kedua Allah akan menyimpankan pahala doa tersebut di akhirat. Yang ketiga, wa imma an yusrafa anhu minasu'i mithlaha, mungkin Allah akan memalingkan dari kita mara bahaya yang senilai dengan doa kita. Jadi ada 3 kemungkinan, ya, ada 3 kemungkinan dan salah satu akan diberikan kepada kita. Yang pertama adalah segera dikabulkan, diselamatkan dari mara bahaya, atau disimpankan pahala. Kata para sahabat, idan nukfir, kalau begitu kita perbanyak doa aja, wahai Nabi, gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allahu Akbar, Allah akan lebih banyak karunia-Nya kepada kalian. Apa sisi motivasi dari hadis ini? Sisi motivasinya adalah bahwa ketika kita berdoa, maka tidak akan ada ruginya. 33,3% kita akan segera mendapatkan apa yang kita panjatkan. 33,3% kita akan diselamatkan dari mara bahaya yang senilai dengan doa kita. Dan 33,3% kita akan diberikan pahala ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saat berdoa kita tidak akan ada ruginya. Ini adalah motivasi dari beliau. Kemudian hadis keempat adalah hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun." Sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala adalah Rabb yang maha pemalu dan maha pemurah. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Allah malu ketika ada hamba yang mengangkatkan kedua tangannya kepadanya, kemudian ketika hamba tersebut menurunkan tangannya
ternyata tangan tersebut tidak membawa hasil apa-apa, dalam artian Allah tidak memberikan sesuatu apapun kepadanya. Ini Allah malu kepada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya. Apa sisi motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini? Sisi motivasinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita bahwa doa itu tidak akan ada ruginya. Kita tidak akan pernah rugi sama sekali, karena ketika kita mengangkatkan tangan berdoa kepada Allah, pasti kita akan diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis kelima adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a yanfa'u bima nazala wa mimma lam yanzil." Sesungguhnya doa itu bermanfaat untuk sesuatu yang sudah terjadi ataupun sesuatu yang belum terjadi. Misalkan musibah yang sudah terjadi, maka bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa, dan musibah yang belum terjadi bisa dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Maka atas kalian wahai para hamba Allah, perbanyaklah berdoa. Apa sisi motivasinya? Sisi motivasinya adalah bahwa kita ketika berdoa akan bermanfaat, ya, akan bisa mencegah segala musibah, ya, baik yang sudah terjadi maupun belum terjadi. Yang sudah terjadi bisa hilang dengan doa tersebut, yang belum terjadi bisa terhindarkan dengan sebab sebuah doa. Kemudian hadis ke-6 adalah hadis dari Salman Al-Farisi juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yaruddul qada illa du'a." Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umuri illal bir. Tidak ada yang bertambah atau tidak ada yang menambah umur kecuali kebaikan. Apa sisi motivasi dari hadis ini? Sisi motivasinya adalah bahwa doa itu bisa menolak takdir. Dalam artian, doa itu bisa mengubah takdir yang sudah terjadi pada seorang hamba. Misalkan hamba tersebut sakit atau hamba tersebut kekurangan, dengan sebab doa Allah Subhanahu wa taala bisa mengubah takdir tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa takdir yang berubah itu adalah takdir yang berada di tangan para malaikat yang mengatur rizki seorang hamba, sehingga dengan dia berdoa dia akan diubah takdirnya. Wallahu taala alam bisawab. Intinya ini adalah 6 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memotivasi kita untuk banyak berdoa, karena doa tidak akan pernah rugi sama sekali. Kita tidak akan pernah rugi dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa terhindar dari mara bahaya yang sudah terjadi bisa terhilangkan, dan doa bisa menolak takdir. Kita bisa mendapatkan 33% segera dikabulkan, 33% disimpankan pahala, 33% diselamatkan dari mara bahaya yang senilai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.